Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Nocturne Talks Podcast. Pada malam kali ini masih seperti biasa ya, Bung P. Kita masih edisi Jemput Bola. Dimana mungkin juru ceritain kita yang datang ke tempat sekitar yang mungkin juga kita bisa ketemu bareng buat sharing ya. Iya, gitu. benar banget. Nah, pada malam kali ini tentu saja kita sudah kedatangan juru cerita yang baru lagi nih, namanya Bang Egy. Ya. Sebelumnya Bang Egy, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya buat siap. Berbagi cerita sama kaum nocturnal di sini. Nah, iya benar. Nah, jadi seperti biasa ya, kalau juru cerita datang ke sini ini pasti ada cerita, ya kan? Kalau bawa rewangan lain lagi dong. Betul. Iya. Jadi apa sih yang dialami oleh atau mungkin Bang Egy ini punya cerita apa? Ya mungkin kita bisa simak nih cerita di video kali ini. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk bantu kita untuk subscribe YouTube kita, diklik tombol loncengnya, di follow Instagram kita, dan mungkin juga teman-teman lain yang mau bercerita bisa seperti biasa kirim ceritanya bisa ke DM Instagram kita atau enggak di email kita juga boleh. Ya, betul. Jadi ya kurang lebih sih seperti itu ya, teman-teman. Jadi mungkin nggak usah lama-lama lagi ya, karena mungkin kaum nocturnal juga udah nggak sabar dengar ceritanya. Jadi siapkan posisi kalian, matiin lampunya, kopinya, cemilannya, ya apapun itu, dan mari kita simak ceritanya. Ya, jadi juru cerita kali ini itu Bang Egy. Bang Egy itu juga sempat bercerita ke kita tadi ya biasalah sebelum kita shoot. Bang Egy ini ada beberapa cerita yang cukup menarik sebenarnya. Gitu ya kan? Mungkin kita bisa kulik-kulik lagi nih. Betul. Penjelasannya kayak gimana sih? Gitu ya. Gitu. Nah, jadi Bang Egy mungkin ada cerita apa nih yang pernah Bang Egy atau mungkin sekitar dari Bang Egy lah. Ya, kalau dari saya sih pengalaman pribadi saya itu kejadiannya di rumah saya sendiri. Jadi saya waktu itu tidur di kamar sendirian, di rumah lagi kosong, nggak ada orang. Lampu saya nyalain, saya tidur, baru mau nyenyak tuh, baru mau pulas, kayak ada orang yang naik ke kasur saya, ke spring bed saya. Nah terus saya melek, atau kayak ada yang rusak kepala saya tuh. Berasa banget tuh. Berasa banget. Kayak cerita lo yang tadi nggak sih ininya? Iya. Digodainnya sosok-sosok. Tapi ini Bang Egy kerap gak sih maksudnya gitu? Enggak. Maksudnya lagi gak kerap? Enggak. Oh, oke. Itu kondisi sadar tuh, nggak tidur atau? Enggak, baru mau pulas, masih sadar saya. Jadi kayak ada orang yang naik ke kasur, berasa banget. Berasa banget. Kayak ada orang yang naik ke kasur gitu. Gerak gitu ya terus. Kasurnya bergerak, kasurnya. Maksudnya bergerak. Apa ya? Yang namanya suspensinya ya? Iya. Iya, kan karena spring bed tuh kan, jadi kalau kita tidur kan dia agak ke bawah tuh. Iya. Terus ada yang kayak naik tambah ke bawah lagi tuh. Saya berasa saya sampai bangun. Sampai bangun saya itu. Sampai melek. Terus kayak ada yang ngusap saya. Habis itu saya langsung keluar rumah. Saya cari-cari siapa ini, saya melek, saya cari di kamar tuh nggak ada orang, nggak ada tanda-tanda kayak orang suara jalan masuk ke kamar gitu. Iya, tahu-tahu langsung kayak udah orang naik ke kasur aja itu. Sorry kalau misalnya boleh ditanya lagi nih, kondisinya waktu itu di rumah ada orang lagi atau emang lagi sendirian? Sendirian. Itu lampu saya nyalain, lampu kamar tuh. Jadi kalaupun ada orang, ada bayangan apa, kelihatan.
Iya. Nggak terbiasa tidur terang atau gimana? Ya biasa terang memang saya tidurnya. Oh gitu. Tapi Bang Egy nih, waktu kejadian itu kira-kira udah jam berapa gitu misalnya? Itu kalau nggak salah sekitar jam 9-an malam. Belum malam banget sih. Belum terlalu larut lah ya. Iya. Gitu. Itu sekitar jam 9 malam. Itu apa namanya, setelah kejadian itu maksudnya Bang Egy selang berapa detik langsung sadar tuh ya? Iya langsung bangun saya. Tapi masih posisi tiduran. Kan saya tiduran di kasur. Saya baru merem, baru mau pules lah. Tak tahu kayak ada yang naik tuh, kan berasa di kasur kita kalau ada yang naik. Saya melek langsung. Melek, kayak ada yang ngusap kepala saya. Ini maksudnya ngusapnya gini ya Bang ya? Langsung gitu? Iya apa? langsung gini, berasa banget. Berasa banget. Bukan dari apa? Maaf ya Bang, kayak kipas gitu apa gimana, enggak gitu ya? Enggak, kalau saya tidur nggak pakai kipas angin. Oh. AC juga nggak ada. Jadi memang benar-benar ngusap. Kan kalau angin atau usapan kita beda ya rasanya. Ya. Beda. Iya sih. Ya. Itu ada yang ngusap. Itu baru pertama kalinya kejadian kayak gitu atau sebelumnya? Oh baru sekali itu kejadian kayak gitu. Sampai istilahnya ngerasain, bener-bener ngerasain disentuh itu sama makhluk astral lah ya. Baru itu disentuh. Tapi nggak ada sosok. Nggak kelihatan apa gitu atau sebelum-sebelumnya ada tanda-tanda nih gitu misalnya. Cuman dari kasur gua apa namanya kayak dan tidur gitu. Apa ada bayangan putih, bayangan hitam? Nggak ada. Ini apa dulu jadinya keranjang nyit-nyit. Iya, keranjang. Bisa juga aneh kata saya kan. Saya langsung melek, nggak logika dah pokoknya. Bagi saya itu nggak logika itu. Nggak logika. Terus ya, kejadian kayak gitu nggak bisa dinalar. Maksudnya karena yang gue bilang sama lu, tapi kalau kondisi gue saat itu kan karena di rep ya, maksudnya ketindihan lah. Yang gue bilang mungkin udah beberapa video gue bilang. Jadi Bang, lu juga pernah ngerasain kayak gitu di sini. Apa sih ya? Malah dilus-lus gini lah. Kalau Bang Egy nih kayak sekali diusap gitu ya. Nih kalau aku tuh kayak set itu berasa itu. Nah, kalau itu salam Nina Bobo kali, emang disuruh tidur. Tapi itu gue siang bolong ya, kalau gue nggak tahu tuh makanya. Nah saya juga pernah kalau di rep di tempat kerja kan dikasih mes tuh, kontrakan kecil. Waktu itu sekitar habis asar. Saya Di tidur daerah mana tuh? di Gandaria. Oh, Radio dalam tempat kerja. Saya kerja tidur itu antara sadar nggak sadar sih ya. Tangan saya ditindihin terus dipegang dua-duanya, kaki saya tindihin, muka dia ke muka saya. Teriak nggak bisa. Itu sosoknya kelihatan apa? Kelihatan kalau itu jelas. Oh iya. Jelas kalau itu. Kayak gimana? Dia badannya gede. Terus mukanya serem gitu. Dia nindin muka saya gitu. Nindin saya terus mukanya ke muka saya. Saya teriak nggak bisa. Saya baca ayat-ayat. Saya teriak nggak bersuara. Iya, cuma kayak kalau ketindihan kan emang nggak begitu, nggak bisa ini ya. Tapi itu kayak nyata asli, nyata itu. Itu berasa tuh Bang dipegang. Berasa. Kan nggak bisa bergerak, dipegangin, ditindihin, mukanya ke muka saya, serem itu. Nggak dilawan Bang waktu itu? Itu saya mau gerak gini, gerak, saya nyoba gerakin badan, saya teriak. Itu nggak ada suaranya, saya nggak bisa teriak. Padahal itu saya ngerasa saya udah teriak gitu. Mungkin bisa dibilang kayak dibungkam juga nggak sih? Padahal saya ngerasa udah teriak. Selain badannya juga nggak bisa gerak, suara juga nggak bisa teriak kan tuh, dibungkam lah. Udah lu diem tidur gitu nggak sih? Terus dari situ saya coba-coba terus, kaki saya gerakin sekali, astagfirullahaladzim, Langsung gerak. langsung bisa, alhamdulillah. Dari situ saya nggak mau tidur di tempat itu lagi. Pindah saya. Berapa lama Bang kalau boleh tahu tuh kerja Di tempat lama itu saya setahun. Oh setahun. Nggak terlalu lama juga. Tapi di mesnya itu udah nginep udah lama juga Bang? Dari pertama kerja di situ. Oh, setelah setahun baru tiba-tiba kayak gitu? Udah jalan sebulan kalau nggak salah itu. Oh, baru jalan sebulan ya? Baru jalan sebulan. Makanya saya bilang semenjak itu saya nggak mau tidur di tempat itu lagi. Maksudnya di tempat yang saya dikena rep itu, kemudian saya pindah posisi. Tapi di mes itu juga. Oh, beda kamar aja ya? Iya, beda posisi, beda tempat. Tapi setelah pindah kamar nih Bang, kejadian lagi nggak gitu? Kalau itu aman.
kalau saya sih. Itu sekamar sendirian aja atau ada teman? Rame-rame. Oh, rame-rame. Rame-rame. Cuman emang laki semua. Oh iya dong. Oh, itu sebenarnya kan ada hal-hal yang bisa jadi diinginkan. Kira lebih gitu. Oh, iya sih. Itu emang peristiwa yang sampai sekarang itu masih saya ingat. Karena emang nyata banget itu. Yang tadi di kasur juga itu nyata. Tapi waktu Bang Egi keraprep nih, ada teman Bang Egi nggak? Ada. Oh ada. Ada. Dan dia nggak ada. Melakukan apa-apa nggak? Atau nggak Enggak. melakukan apa? Nggak ada. Kayak yang di rumah juga itu nyata banget di rumah. Nah di rumah juga pernah. Di rumah kan ada punangka tuh. Iya. Nangka Cipedak. Kalau saya kan malam itu suka nyiram pohon tuh. Ya. Sama bapak saya diomelin. Malam. Kata bapak saya, yang punangka itu jangan disiram. Gitu. Saya nggak tahu kalau ada apa-apanya ya. Saya nggak tahu, saya bandel. Saya siram aja tiap malam, Bang. Saya lagi sekitar jam 11-an lah itu. Hampir mau setengah 12. Saya lagi di depan rumah sendirian. Orang tua udah pada tidur kan. Saya duduk sambil ngelamun, bengong gitu. Tahu kayak ada pasir. Kayak ada yang lempar pasir dari pohon nangka ke bawah. Kan di pohon nangka itu kan bawahnya banyak daun-daun kering. Iya. Kedengeran, Bang. Saya cari pasirnya nggak ada. Kayak ditaburin aja gitu. Iya. Terus kayak ada yang ngencing. Jadi kayak air jatuh dari itu bawah. Mungkin nggak dari airnya yang Bang Egi siram atau gitu? Enggak kan, kalau saya menyiram bawah. Oh. Dia mah dari atas. Nggak ada binatang juga tuh ya? Nggak ada, kan saya cari. Kalau saya kan, kalau yang penasaran begitu, saya cari. Terus pengen tahu ada apa sih nih gitu. Saya cari, saya longok tuh pohon nangka kan nggak ada apa-apa. Binatang juga nggak ada. Dia cuma ngomong doang. Lu jangan ganggu gua lu, saya gitu doang. Pohon nangka tuh biasanya identik sama si tante-tantean nggak sih? Iya, emang gitu ya? kata orang tua dulu pohon nangka, pohon duku itu sama kunti. Pohon mangga. Duku yang lu baru tahu duku sih. Duku. Tuh kenapa saya bilang cerita pohon duku? Karena kakek saya sendiri atau engkong saya sendiri itu ngalamin. Dia cerita sendiri sama saya. Itu kalau engkong saya cerita sih mau subuh ceritanya. Ya, namanya Pagi-pagi buta berarti ya? iya, sekitar mungkin kalau sekarang jam 3:30 pagi kali kalau sekarang. Kejadiannya. Engkong saya sendiri yang cerita ke saya. Itu kenapa Bang? Kayak gimana? Jadi engkong saya itu kan kalau orang dulu kan disebutnya milir nih, kalau orang kampung saya bilang milir itu Apa tuh? dagang buah ke pasar. Iya. Kayak tahu Bang. Dagang buah ke pasar, cuman yang dipikul. Tuh orang zaman dulu. Tuh saya waktu itu masih kecil sih. Nah, SD lah, masih SD. Engkong saya hari itu juga siangnya langsung cerita. Dan dia kan jalan pasar malam. Subuh dia pulang. Menjelang subuh dia pulang. Oke. Gitu. Nah itu dia lagi perjalanan mau pulang. Emang dulu banyak kebun di kampung saya itu banyak kebun. Nah, itu ada pohon duku. Engkong saya lewat situ. Dia dengar suara cewek nangis. Disamperin sama dia. Emang bener ada cewek yang lagi nangis, nunduk aja kata engkong saya nih. Nunduk aja. Rambutnya panjang, pakaiannya cakep. Tampangnya juga cakep, nggak serem. Rapih gitu maksudnya? Iya rapi, nggak apa ya kan ada yang serem tuh ya kalau Iya, ada itu yang sobek-sobek, Iya. camping, darah, ada yang gitu. ya, kalau dia kayak kita lagi, cuman emang kata engkong saya serba putih aja. Rambutnya panjang, kayak orang rambut dikepang gitu, panjang. Oh panjangnya bukan keurai gitu enggak? Enggak, dia kayak anak reggae itu apa sebutannya nama rambut? Gila. Iya, tapi dia kalau reggae kan. Oh kejadian nih, Jablay Gimbal yang biasa gue sebut nih guys. Iya. Oh gitu. Jadi emang kelihatan jelas juga rambutnya gitu. Iya, itu engkong saya langsung cerita, engkong saya sendiri. Engkong saya sendiri. Dan air matanya biru. Gitu.
Maksudnya dia unik ya air matanya. berarti kalau sampai bisa lihat air matanya tuh berarti engkongnya Bang Egi deket banget ya sama si ininya. Maksudnya deket dalam arti perpapasannya atau ketemu tuh Iya, deket jadi banget gini gitu. bang ceritanya. Seumpama ini pohon duku bang, dia jalan dari sono ya, engkong saya jalan, dia ngeliat denger suara cewek nangis, disamperin bang, dideketin. Cuman ditanya ngapa lu nangis tuh, engkong saya tuh. Seteru dulu. Dipantangin coy. Kalau orang dulu begitu bang, Iya. orang dulu. Engkong saya sampai nanya ngapa lu nangis? Tapi si entitas itu jawab gak Bang? Enggak, dia cuma nangis aja. Ya dia suka punya hobi, suka agak-agak ajaib sih kalau nggak nangis ketawa. Iya. Ya hobinya berdua itu doang, nggak ada yang lain. Ya. Tanya nangis Iya. dia. Ya udah habis engkong saya nanya, ya udah nggak dijawab. Hah? Di sana loh, jangan di sini, kata engkong saya gitu. Baru pergi, hilang. Tapi kejadian itu berulang nggak? Apa cuman kali itu? Kalau yang saya dengar cerita engkong saya sih itu aja sih yang engkong saya cerita. Tapi kalau cerita-cerita yang lain engkong saya belum cerita waktu itu. Berarti waktu udah nyuruh pergi itu makhluk dan maksudnya kongnya Bang Egi udah ini mah bukan orang nih. Iya betul, karena air matanya biru. Dan dia juga engkong saya namanya orang dulu bang ya. Jadi dia juga tahu kalau itu makhluk lain lah. Oh gitu. Iya. Ya kadang sangat Iya sih. zaman dulu bang, tahun 90-an, rumah masih sepi. Halaman masih los-los juga tuh ya. Iya masih mana ada sih perempuan nangis jam 3:30 pagi bang. Iya juga sih ya. Iya. Orang gila mana mau nangis di tempat begituan. Semarah-marahnya dia berantem sama lakinya nggak mungkin sampai 4 Iya. pagi bang. Ya juga sih. Iya. Di atas pohon lagi. Iya nungguin matahari terbit paling enggak. Gue terang dulu nih baru nangis. Iya. Gitu. Nah setelah disuruh pergi tuh sama engkong saya, soalnya dari sini hilang, udah engkong saya pulang. Baru dia pas saya lagi main lari-larian, rumah engkong saya ceritain tuh sama engkong saya. Masih SD itu. Tapi memang biasanya orang apa ya? Mungkin gue nggak tahu sih. Cuman setahu gue tuh kayak orang dulu gitu. Kayak gitu tuh ya mereka udah biasa kali ya. Iya. Dan anehnya tuh engkong saya nggak ada takutnya gitu bang. Nah itu maksudnya. Biasa aja dia kayak ketemu kayak kita gitu. Malah diajak ngobrol. Kayak Asal tuh nyali. Makanya asal nyali. ya Jangan kalau suka begitu apa. juga gue kagak berani. Kalau jadi ketemu jadi kong Bang Egi gue mah nangis nih terus liat gitu, waduh nggak beres nih gue kabur. Makanya kagetnya nggak kebayar ya. Iyalah, bukan kagetnya vibes-nya loh, dia nangis gitu loh. Jam 3:30 pagi ya Bang ya. Iya. Mana ada juga iya kalau berantem sama lakinya mah ya di kamar, lakinya yang di luar. Iya. Itu cuma engkong saya juga dulu. Engkong saya di tanahnya itu lahan dulu kan kebun-kebun ya. Masih saya kecil juga itu kalau nggak salah. Mas saya lupa umur berapa tuh. Saya berdua sama sepupu saya nih. Yang sekacak setahun lah. Tuaan saya setahun. Main peleguran. Peleguran tuh yang dari bambu tuh, meriam dari Oh bambu. iya meriam bambu. Ya, kalau bahasa orang kampung saya nyebutnya peleguran. Leguran. Ya. Pakai minyak tanah dipasang. Kan rumah engkong saya halaman kanan kirinya luas tuh. Emang rumah orang dulu kan gede-gede ya. Saya main di sini berdua nih di halaman sebelah kanan. Berdua berantem saya sama sepupu saya. Berantem bang. Ya namanya masih kecil ya kan. Masih SD kalau nggak salah itu apa udah sekolah itu saya lupa 90-an lah tahun 90-an. Saya berantem. Saya pindah ke sebelah yang kiri sendirian, dia sendirian, saya sendirian. Cuma kalau di belah kanan itu terang, sebelah kiri gelap. Jadi lampu dari depan gini doang. Kalau di halamannya nggak ada lampu. Oke. Nah, ini seumpama nih saya di halaman situ berdua tuh saya berantem, saya pindah ke sini. Kan yang belah sana lebih terang, sini kan kurang terang. Gitu doang. Saya berantem, saya bawa peleguran saya bopong. Saya main aja itu setir. Nah emang kebetulan di samping rumah engkong saya itu ada pohon rambutan. Pohon rambutan disebutnya kata engkong saya itu rambutan macan. Nah, jenis-jenis rambutan kan banyak tuh. Tuh dia macan. Jadi kan kalau petasan itu bang, kalau malam itu kan kalau ada yang masang apinya kelihatan tuh. Iya, benar. Terus saya lagi main aja asik sambil gerundel nih, emang tadi berantem ya kan, sama sepupu saya berantem. Ya,
Saya main, jedur. Nah itu di atas pohon rambutan kayak bunyi petasan bang. Nyaring, asli itu mah nyata saya ngeliat. Cetar, nyala bang apinya. Kayak petasan nikahan ada tahu gitu nggak sih? Iya, mungkin ya saya juga. Maksudnya di atas pohonnya tuh ada kayak percikan api gitu? Iya, kenapa cetar bunyi. Kayak maaf ya kalau sekarang ada petasan korek tuh. Iya. Ya kan kalau malam nyala tuh apinya kayak gitu. Suara juga begitu. Cuma di atas kalau atas pohon rambutan. Tapi terkonfirmasi nggak? Maksudnya kejadian habis meledaknya itu ada kejadian apa setelahnya gitu? Ada apa-apa nggak di Nah, itu sih kebetulan saya waktu itu kan hampir beberapa kali bunyi tuh. Ya kan saya masih kecil, saya takut ya, saya iseng. Saya lari, saya teriak kong, udah mangkong saya itu mainnya kan. Kong. Ada ini kong, petasan, saya bilang gitu. Parahnya mangkong saya dilihat, nggak ada apa-apa di pohon rambutan. Mangkong saya di center tuh pohon rambutannya di atas, nggak ada apa-apa. Terus saya teriak-teriak tuh sama teman-teman saya yang rumahnya di sebelah sana lah gitu, nggak ada yang nyaut. Pagi-paginya saya cerita ketemu temen tuh, bukan dia yang masang. Kan kalau dulu kita kan masih main petasan suka jahil-jahilan tuh ya kan. Bener. Iya. Nah itu dia nggak jahil. Tapi posisinya Bang Egy itu dari pohon itu deket banget. Deket banget, kayak mapang kayak dari sini ke tiang itu. Jelas banget. Jelas itu. Itu ngalamin sendiri saya itu. Sampai takut saya. Tapi ya kayak kalau misalnya kayak petasan korek itu juga kayak dilempar ke atas kan juga butuh waktu jatuh itu kan juga belum tentu meledak gitu di atas. Iya. Ya kalau yang bunyi pertama tuh cetar gitu kan. Saya nggak peduli, saya main aja lagi jedur. Sampai 5 kali bunyi. Sampai 5 kali baru saya takut. Tapi mungkin nggak Bang, kayak suaranya itu menggema karena menggema dari suara petasan bambu Bang. Ya, beda Bang suaranya. Oh gitu. Beda. Jadi dia bunyi itu setelah saya bunyi jedur gitu. Saya mau masang lagi baru dia bunyi. Oh jedanya lama ya? Iya. Kan kalau main peleguran itu Bang, nungguin bambunya panas dulu baru dia bisa nyala. Kalau kita habis nyalainnya jedur, kalau kita langsung nyalain itu bisa ampos. Apa tuh ampos? Ampos nggak ada suaranya. Oh, ngempos. Iya. Ya malum lah. Gitu. Jadi itu saya udah bisa bedain mana suara peleguran, mana suara petasan. Saya udah bisa. Oh, iya karena suaranya beda ya? Beda. Suaranya kayak petasan korek. Kalau zaman itu belum ada petasan korek tuh zaman saya. Jangwe. Petasan ceplik. Oh, petasan Cabe. ceplik ya. Cabe. Cabe iya. Macam-macam gitu ya. Kebayang. Ceplik. Itu berarti Abang juga ngeliat jelas ya tuh? Jelas banget. Berapa titik api itu saya jelas. Emang percikannya juga persis banget ke petasan. Kayak petasan. Tapi nggak ada yang iseng juga tuh ya? Nggak ada. Itu kalau nggak salah malam itu 11:30 malam. Oh, setengah 12 malam itu Bang? Oh, gue nganggapnya kayak masih jam 9 Iya, gitu. 11:30 malam mangkong saya. Habis itu saya diomelin, dua tuh sama sepupu saya suruh tidur. Posisi waktu itu belum puasa kalau nggak salah. Kan musim petasan kalau di kampung saya itu keseringan puasa. Kayak gitu. Oh iya. Musim petasan biasanya kan kalau nggak puasa tahun baruan biasanya gitu. Belum puasa waktu itu. Saya lupa tahun berapanya. Tuh asli jadi beberapa kejadian yang benar-benar saya alamin sendiri tuh sampai sekarang saya nggak lupa. Karena emang berasa nyata. Nyata kejadian. Tapi kan misalnya kalau bisa petasan meledak tuh suka ada kayak sisa-sisa bekas-bekas apa tuh? Petasannya tuh yang kayak kertas-kertasnya. Itu nggak ada. Jadi cuma suaranya aja. Suara sama api. Apinya itu kayak masalahnya yang nggak bisa dijelasin kan ada suara apa pas berbarengan berarti ya Bang ya letak itu. Kan pas saya takut tuh kabur lari ke engkong saya kan dicari sama engkong saya di center. Dia engkong saya buat center. Ke bawah ke atas nggak ada apa-apa. Bekas-bekas kertas apa nggak ada. Kertas petasan ya nggak ada. Jam setengah 12 malam tuh bocah mana naik sampai ke atas pohon gitu setengah 12 malam. Iya juga sih. Bulan puasa. Tapi yang aneh bulan puasa gitu. Gini sih kalau misalnya bulan puasa kan katanya setan di belenggu tuh kalau misalnya menurut kita ya
kan katanya dibelenggu. Cuman sebenarnya intisarinya adalah yang dibelenggu itu adalah setan dalam diri kita sendiri, bukan benar. Bukan makhluk bukan itu. makhluk gitu. Benar. Karena kan makhluk itu juga ada yang muslim, istilahnya jin itu juga ada yang muslim. Itu kan jin muslim. Ya jadi boleh bisa ya, jadi kayak gitu. kan dia kalau istilahnya jin aja juga mungkin puasa lah, kita nggak juga tahu ya walau alam. Cuman maksudnya nggak mungkin dianya juga di kerangkeng kan gitu. Kalau sekarang saya pikir-pikir gitu ya, apa kejadian dulu itu si makhluk itu nyuruh saya tidur gitu dengan cara itu, jangan berisik. Oh, iya, keganggu kali. Sahur gitu kali. Tapi setelah itu maksudnya udah nih disuruh tidur nih sama engkong gitu bang, nggak ngerasain apa lanjutannya gitu maksudnya? Nggak ada kalau saya. Nah habis itu sahur itu di rumah engkong saya kan, saya lagi ngendong tuh. Oh, saya kan terus kan kalau zaman dulu nih saya kecil, habis sahur tuh udah kumpul ramai-ramai sama teman-teman ke musola. Di situ saya cerita sama teman-teman tuh yang tadi saya bilang nanya teman-teman nggak ada yang masangin, langsung saya konfirmasi. Kalau bahasa sekarang konfirmasi ya. Iya. Gitu. Oh ini kayak jadi dia permainan sama kayak manusia juga, suka mentasan. Iya. Netralnya lagi mentasan, gue main juga lah. Kalau ada Dia ini fear of missing out ya. kalau ada makhluk ya bang, kalau kelihatan saya mau tanya belinya di mana itu. Iya, itu nyaring banget tapi ya sore. Nyaring, asli. Jadi sampai 5 kali. 5 kali. Iya, yang pertama itu kalau nggak salah dua kali cetar gitu. Yang kedua itu 4 kali cetar gitu. Jadi titiknya beda bang. Misalnya ini cabang pohon nih. Sini atas 2 cetar gitu kan. Sini 2, sini bisa 3, atasan lagi. Gitu banyak. Dan aneh itu kayak apa ya gimana ya? Bukan di tanah gitu. Yang di atas pohon itu. Di atas pohon itu. Di pohon rambutan macan tuh saya ingat banget. Rambutan macan. Itu kalau boleh tahu bang, di daerah mana sih bang? Di Kampung Rauden. Oh, Kampung Rauden. Di rumah engkong saya. Mungkin itu masih sepi banget kali ya, mungkin nggak Iya tahun 90-an masih kebon, banyak kebon bang. Oh banyak kebon ya. Banyak kebon. Gitu. Kan kayak saya juga di Pasar Minggu ada kebon juga. Ya mungkin kalau apalagi Bang Egi kan jeder gitu. Iya. Keberisikan kali ya. Gua balas gitu. Ya, itu kalau di Priuk mungkin saya udah ngambang tuh. Kalau di Priuk. Kalau ngeganggu gitu. Iya. Jelas sih. Nah terus Bang Egi kalau di rumah tuh ada pengalaman apa lagi bang? Ya emang kalau saya pribadi tuh di lingkungan RT saya itu udah lumayan bang pengalaman. Saya kan dulu ada rumah kosong. Itu persis di depan rumah saya dulu. Saya umur remaja itu kalau nggak salah tuh. Saya inget ya. Di rumah kosong ada lapangan voli. Ini rumah, ini lapangan. Ini rumahnya madep sana. Ini rumah, ini lapangan voli, ini jalanan gitu. Ya kan dari ujung lapangan voli kan ke rumah sini kelihatan ya. Ini ada jendela di samping bang. Rumah kosong, kebetulan yang jagain atau yang megang kunci uak saya sendiri. Oh gitu. Ya masih hidup no orangnya, uak saya sendiri. Masih hidup. Nah dia yang megang kunci itu emang rumah kosong mau dijual. Tapi saya pernah lihat di situ bayangan hitam kakek-kakek kayak orang lagi nonton TV di rumah kosong itu. Sampai saya samperin ke jendela TV, nonton TV. ya kan kalau kan ada di cahaya betul. Iya. Saya juga aneh itu. Tapi listrik ada tuh. Ada nyala. Oh ada. Iya kan yang ada uak saya yang jagain. Jadi dia yang hidupin matiin lampu. Kalau malam dia tuh, sore dia udah nyalain tuh. Itu. Tapi mungkin ya bang, kan abang lihatnya dari posisi luar nih. Luar. Nah, itu mungkin pantulan cahaya nggak bang dari lampu mana, dari kacanya ini kan misalnya kayak kaca nih, nanti mantul dari lampu luar apa gimana gitu. Nah kebetulan waktu itu kan lampu luar yang samping itu nggak ada lampu bang. Adanya yang di itu kayak ruang TV gitulah ya. Lampu di situ doang yang nyala. Jadi sama tutupan hordengnya juga tipis ya. Jadi kalau ada orang itu kelihatan. Kayak cuman emang bayangan doang. Jadi kayak orang dari jalan dari ruang tamu ke ruang TV terus duduk rebahan kayak orang nyalain TV gitu. Dan cahaya. Tapi ada TV nggak sih dalamnya? Nggak ada. Kan Emang kosong. Kosong.
Nih mana Pak? Mana tinggal di TV rumahku. Kosong. Dan gue nambah juga kali ya kalau misalnya pantulan cahaya agak nggak mungkinnya gini. Kan itu tahun berapa tuh, zaman dulu juga ya? Iya, Jarak rumah juga jauh-jauh nggak sih? iya, Ya kan pasti gitu. jauh. Iya. Dulu kan sekitar tahun 2002 apa 2003 itu, pokoknya sekitar tahun segitulah. Saya remaja lah, SMP. Berarti jelas itu ya Bang ya? Cahayanya tuh dari dalam rumah. Iya, jadi kan kalau kita dari luar nih, misalnya kayak ini nih, kan kalau udah cahaya TV nyala kan kelihatan tuh dari pinggirannya kan, beda. Itu saya paranin kan, saya samperin, nggak ada apa-apaan. Saya intip-intip di jendela gitu. Tapi masih nyempetin ini loh, masih ada keberanian gitu loh, kayak ngintipin gitu. Iya, kalau saya mau penasaran orangnya. Kecuali itu kayak yang petasan itu rumah kong saya sampai 5 kali bunyi baru saya kabur. Ya, tapi kalau itu penasaran sih, takutnya mungkin apa orang. Iya gitu. Lebih takut kalau ada maling ngumpet sih. Iya. Tapi nggak mungkin juga Pak naruh di situ kan. Tapi listriknya masih ada itu Bang. Ada. Oh ya karena lampu tadi ya. Iya. Nah, tuh saya sampai ngomong ke uak saya tuh, saya bilang, kalau saya kan manggil bapak ya, uak saya itu, Pak, saya bilang, emang rumah udah ada isinya? Dia belum ada, kata. Malam kayak ada orang yang nonton TV, kayak ada orang di dalam. Saya bilang begitu, kagak ada, kata dia begitu. Tapi maksudnya itu kondisi rumahnya kosong, artinya masih dirawat, dibersihin juga kan? Masih tuh sama uak saya. Enggak, bukan yang kayak ya udah rumah kosong Yang nggak terawat. gambaran gitu. Iya, kayak kita Oh gambar gitu. Iya, itu masih disapu sama pel sama lampu. Itu kan karena rumah mau dijual jadi harus bersih. Oh iya Tadi sih. kayak nangkepnya kayak setengah ini ya, setengah kumuh gitu mikirnya. Maksudnya udah lama kayak nggak kepake. Kayak rumah tua gitu loh, Iya. pikiran orang Kalau tua juga. emang kosongnya udah lama. Oh. Kosongnya udah lama kalau itu rumah. Nah, terus sama teman-teman lagi nongkrong, yang namanya remaja kan. Depan rumah itu dulu ada pos kamling. Kita pada nyender kayak gini nih, main gitar apa. Dari dalam rumah ada yang ngetok jendela. Tuk, 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 tuk. Pintu. Tuk, 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 tuk. Apa bangun sih rame-rame sama temen. Siapa sih? Lu getok? Enggak. Lu ketok-ketok pintu? Enggak. Semuanya bangun, langsung lari ke uak saya. Soalnya semuanya dengar. Enggak saya doang. Posisi dari pintu jauh Bang. Terus saya lagi nyender kayak di pintu, ini nyender jendela. Dari dalam ada yang ngetok-ketok Bang. Lagi main gitar, saya lagi ngobrol apa gitu, namanya remaja. Kok ngotoknya dari dalam? Dari dalam. Oh. Pintu ada dari dalam Bang. Ini di rumah kosongnya sama? Rumah yang tadi tuh yang saya lihat ada bayangan TV itu. Tuh saya merinding cerita itu. Masih ada nggak sih Bang rumahnya sekarang? Rumahnya udah masih ada tapi sekarang udah keisi. Oh. Rumahnya masih ada. Kalau mau ngeliat boleh send. Ngapain udah sini tersangkain mau ngapain Mas gitu. Ada yang ngisi ngapain? Mau ngapain? Memang di Kamu depan sini rumah ngapain lu? itu Oh kan. kebun kosong. Sampai sekarang pun masih ada kebun kosongnya. Oh. Masih dibiarin kosong ya. Itu kayak kejadian kita yang main, mohon maaf ya, main itu digedor tapi kita kan di. Oh iya yang kita. Tapi itu kita sekali gedor langsung. Duh. Iya kita digebrak sih itu. Lebih ke digebrak bukan digedor yang. Jadi kita pernah main nih Bang malam-malam ya, kayak main apa ya? Kayak main bercanda-bercandaan nih, ngusir-ngusir setan gitu. Iya. Tapi ya dia bodoh-bodoh anak-anak zaman dulu anak kecil gitu. Itu masih SMA kali ya? SMA. Itu lagi teriak-teriak di kamar temen, gedor Bang. Duh. Itu tuh pintu sampai getar lah pokoknya. Iya. Terus sampai mikir, siapa yang gitu lu ya nggak ada yang aku, enggak lah nggak mungkin. Sama kita longok ke ini ventilasi di atas tuh. Saking takut buka pintunya Iya. Bang. Siapa sih? Nggak ada. Gitu. Ya itu saya juga gitu ngalamin Bang tuh yang tadi rame-rame. Kalau saya sendiri mungkin saya bisa bohong ya. Semuanya dengar yang ada di situ. Dan itu juga jendelanya ada korden tipis yang masih bisa kelihatan ke dalam juga kan? Bisa Gitu kan. ada. Jadi emang udah terkonfirmasi rame-rame juga tuh emang Iya. ada orang gitu. Kenceng asli itu mah. Kenceng. Dan posisi pas nongkrong di situ Bang, pintunya ketutup juga kan? Tutup kan kuncinya uak saya yang Nah megang. itu dia sih. Kuncinya. Tapi sejauh ini setelah rumah itu diisi orang sampai saat ini ada cerita-cerita nggak dari orang-orang? Kalau yang rumah yang isi sekarang nggak ada kan, sebelum diisi di ini dulu Bang. Jadi Diadain lah iya, diadain pengajian. pengajian.
Oh iya. Ya bahasanya ngusir-ngusir lah bahasanya. Bersih-bersih. Iya. Selamatan ya? Sama Iya, sama. selamatan gitu lah model-model begitu. Dulu emang ada di rumah itu pas ngisi ada acara itu. Itu sampai bangun saya rame-rame itu sama teman saya. Saya lagi main gitar kan. Terus saya lagi nyender. Berapa orang Bang? Ada 8 apa 10 orang. Oh, rame banget berarti ya. Berarti yang denger kan nggak? Iya rame. Rame banget. Lagi nyender kayak duduk begitu tuh, begini aja main rame itu orang. Apa teman-teman saya yang di pos kamling juga ada kan, depan dulu pos kamling itu di kebun kosong. Ada. Masih sore itu. Oh gitu. Jamnya jam sore. Bis Isya lah jam 8-an. Enggak malam, enggak. Maksudnya enggak larut, enggak. Iya masih harusnya Ya mungkin itu masih banyak kegiatan orang iya, ya. makanya Gitu. aneh juga kata saya ini kurang kerjaan. Tapi ini lokasinya rumah Bang Egy itu sama yang Bang Egy apa namanya yang diusap itu sama ya lokasinya. Beda ini beda. kan tadi Oh yang tadi Ini rumah sendiri. Oh yang tadi rumah. Rumah sendiri yang diusap itu rumah orang tua. Kalau yang ini rumah kosong, ini rumah saya. Ini dia sini di depannya nih. Iya maksudnya masih dalam ruang Satu area. itu. Oh iya. Dia cuma dibatasin jalan setapak doang gitu. Abang tadi daerahnya? Kampung Rawadenok. Kampung Rawadenok. Saya sampai rame-rame tuh, saya ke uak saya aja kan. Saya bilang, Pak, berarti ada yang gedor-gedor, saya bilang. Di dalam tuh. Iya, ya teman-teman juga gitu kan. Ya, diambil kunci sama dia. Kagak ada, kata dia gitu. Nama orang dulu ya. Enteng banget kalau ngomong ya. Orang dulu mah ya. Kita yang deg-degan kan. Kita tahu rumah kosong posisi. Dibuka sama dia kunci, dicari sama dia. Nggak ada orang, Bang. Nggak ada. Sampai dia naik ke loteng-loteng, nggak ada orang. Takutnya kayak tadi tuh, takut maling apa ya kan? Iya, benar. Nggak ada, dia bawa senter buat nyenter loteng. Orang Binatang ini nggak bisa ngetok. nggak mungkin. Iya. Kenceng banget. Jendela sama pintu. Oh jendela sama pintu. Iya. Jadi jendela dulu nih, duduk. Saya lupa tuh jendela dulu apa pintu dulu. Pokoknya dua itu ya. Iya, dua itu pokoknya. Gue kira tuh satu titik doang gitu. Dua kali gedor. Pas yang kedua baru kita pada bangun. Yang kedua. Ngeri juga ya di daerah rumah Bang Egy. Ya memang kebetulan kampung saya itu dulu zaman dulu itu dunia seremnya emang serem. Kalau sekarang udah rame. Sekarang udah padat. Udah padat. Ya, jadi dulu tuh ada pohon bambu, sebelahnya kebun belimbing. Saya jalan masih satu apa ya? Di kampung saya sendiri lah. Zaman dulu kan jalan kaki kan saya kan. Dan itu juga nggak sendiri saya kalau jalan itu pasti sama teman-teman. Kayak zaman dulu kan misalnya ada dangdut di mana kita jalan, Iya, gitu iya. kan. Ada tancap di mana kita jalan, laser disc di mana kita jalan gitu. Itu pulang dari mana tuh saya lupa. Nyium bau anyir. Anyir itu Anyir apa sih? darah. Bau darah, amis anyir. Gitu. Oh iya. Karena saya ingat kata encang saya nih. Kalau kata encang saya begini bang. Kalau lu nyium bau amis, bau busuk, bau anyir, lu kabur kata dia. Karena itu nggak bagus makhluknya kata dia. Oh. Serem gitu. Ganggu ya. Iya. Negatif. Iya negatif lah. Kabur kata dia. Kalau lu nyium bau wangi, bau apa, nggak apa-apa kata dia. Itu. Kalau baunya wangi gitu. Wangi. Kata encang saya. Karena encang saya orang gitulah ya. Gitu. Jadi saya pas nyium itu, lu nyium nggak? Nyium kata dia. Semua tuh saya tuh. Yang ada apa bang? Kabur semua bang. Nggak pakai dicari ya Bang. Iya enggak. Kalau itu saya bener nggak nyari itu. Bau amis anyir itu. Itu dari mana mau kemana tuh? Dari mana saya lupa. Cuman mau pulang. Oh mau pulang. Mau pulang. Tapi kondisi di situ maksudnya mohon maaf Bang, kayak nggak ada tempat rumah makan atau pasar dekat situ nggak? Enggak dalam gang kan. Oh. Udah mau deket lagi sampai rumah. Di kampung saya itu. Di hari-hari lain gitu biasanya suka ada kecium gitu juga nggak? Kalau saya baru itu aja tuh. Tapi ada teman saya. Kalau dia ngeliat cewek cakep di situ. Cuman matanya di sini bang. Yang atas. Karena teman saya kan orangnya berani dia.
Ya, saya ceritain kan yang saya nyium bau amis ternyata dari si makhluk itu bau amis. Maksudnya satu matanya di sini bang? Iya, ini yang Copot, maksudnya kayak. Oh maksudnya copot? iya, Iya. yang satu cakep nih sebelah, yang satu buruk matanya di sini, Oh keluar gitu ya bang ya? cewek Oh, oke, gue di pun bambu. gue bisa relate nih sekarang. Jadi mungkin bawa anyirnya ya dari situ Ya, kali itu ya. tadi kan bang. Iya. Bang gitu. Emang, jadi itu saya ngalamin nyium bau anjir dulu. Hah? Saya lupa tuh berapa waktu gitu. Dia cerita itu di tempat yang saya nyium bau anjir itu. Ya saya ceritain lagi kan. Saya juga waktu itu nyium bau darah, saya bilang rame-rame gitu. Sebelumnya di situ pernah ada kejadian apa nggak bang? Itu maksudnya apa emang ada yang mohon maaf ya kadang ada yang Kecelakaan misalkan atau apa? korban Ya. sesuatu atau gimana bang? Nggak ada sih. Tapi kalau menurut yang teman saya itu mungkin apa dia emang penghuni makhluk apa pun bambu itu kayaknya. Oh. Pun bambu itu. Oh tapi si jenis si tante-tantean itu juga main di pohon bambu ya. Gue pikir kalau Iya. misalnya soalnya yang biasa gue tangkap, yang biasa gue dapetin juga kalau misalnya pohon bambu tuh bukan tante-tantean. Tante-tantean tuh biasanya di pohon gede tuh. Iya. Oh. Iya. Iya. Nah ini kalau misalnya bambu-bambu tuh biasanya si Bungkus. Ya. bukan Bukan. Om Wowo Oh. Iya. gitu biasanya. Ya kalau wowo tuh kadang di pohon bambu, kadang ada di pohon rambutan yang udah tua, pohon duren. Oh, gitu. Iya yang gede-gede gitu juga. Kalau wowo. Nah, Dan rata-rata matanya merah. Itu nyala ya kayak gitu ya bang ya? Nah itu di kampung saya sendiri juga sama. Cuman bukan saya yang ngalamin. Oh. Kalau itu temen. Jadi pohon tuh kata dia bergerak, nggak ada angin bang, bergerak. Cuma satu pohon itu doang. Satu pohon itu doang. oh ini hiperaktif nih. Oh. Nah setelah saya nyium amis kan betul, terus saya jalan berdua juga tuh mau pulang ke arah rumah yang tadi kosong tuh. Di pos kami ini rumah kosong kan jalan setapak tuh. Saya nyium bau wangi. Di tempat yang berbeda tapi ya bang ya? Ya beda tempat tapi dekat sama rumah kosong itu. Jadi ini jalanan, ini rumah kosong gitu. Kan rumah saya di belakang nih, jadi saya lewat gini gitu ke belakang. Gitu. Oh. Saya pulang dari mana tuh saya lupa, jalan kaki saya. Malam itu di atas jam 12. Saya nongkrong, bau wangi. Itu juga bang Egi nggak sendiri? Enggak berdua. Oh berdua. Saya yang kalau rata-rata yang di lingkungan ya, rata-rata nggak sendiri saya ngalaminnya. Oh. Simpang-simpang jalan gitu suka banyak yang lalu-lalang juga sih kayak gitu Iya. gitu guys. Mungkin dia bawaan dari orang energi atau apa, kita juga Iya. Nggak masalahnya tempatnya bang Egi itu tempatnya spotnya deket-deket gitu Iya. kayaknya. Jadi kayak maaf ya kayak perwilayah makhluk gitu juga kayaknya gitu. Oh. iya Iya. betul. Dan wanginya santer banget kayak itu. Santer banget. Nah yang wangi itu kira-kira wangi kayak apa bang? Iya tuh. Nah itu dia wanginya itu saya susah jelasin. Cuman yang jelas saya bisa bedain mana wangi yang pernah saya cium, mana wangi bunga sedap malam, mana wangi binatang atau apa luwak pandan. Iya pandan. Itu beda, bukan wangi itu. Soalnya saya berdua. Luwak tuh ini nggak sih, musang nggak sih? Iya musang itu. Kan suka bau pandan itu kan segala macam. Iya. Nah, tapi ini bukan. Bukan. Oh bukan. Bukan. Ini wanginya nggak bisa digambarin juga Iya, apa gitu nggak ya? bisa. Tapi yang jelas wangi. Saya ngobrol sih berdua sama teman saya. Nyium nggak lu? Biasa kan kalau kita jalan sama teman, nyium nggak lu? Nyium. Ya wangi banget ini, saya bilang gitu. Nggak lama, kabur. Gila, semuanya deket-deket banget ya. Gue sih juga nggak bakal jalan sih. Gitu. Asli langsung ke hidung, dua-dua. Kalau kita pernah ini dulu Jengkol. bau jengkol sepanjang jengkol. jalan dari jembatan. Jadi kita tuh tinggal dulu di komplek yang emang udah agak tua juga tuh. Suatu malam kita jalan dari jembatan yang di tengah-tengah komplek itu ke depan komplek. Dulu rumah saya kan di depan komplek tuh. Itu agak lumayan effort lah, agak lumayan berjarak lah lumayan. Nah jalan berdua sama Om Gis nih. Sepanjang jalan tuh emang sepi. Itu baunya bau jengkol sepanjang jalan. Jengkol. Iya, kayak ngikut gitu bang. Oh. Kayak ngikut. Tapi seketika udah sampai jalan rame, itu bau Hilang. jengkol hilang. 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 Gitu. Apa dia kebawa energi sama yang lain, kita juga
Nah itu Ya dia. kayaknya per wilayah kali bang ya. Dia udah Iya, Bisa jadi. bukan wilayah dia kayaknya. Itu. Iya bisa jadi. Takut di ini. Iya kalau di Priok udah ngambang. Ada apa sih bang sama Priok bang? Iya. Gila. Sama dia enak ya serem. Nah, waduh, serem bang. Serem. Nah engkong saya juga pernah pesen tuh dulu. Kan kalau di Apa nasi goreng satu? enggak tahu dadakan. Udah. Ada kalau di sini. Kalau bahasa saya namanya kobak. Apa tuh? Itu Kobak kayak kolam mata air gitu. Oh, Bahasanya kobak. Nah itu dari rumah saya nih ke bawah itu kalau orang dulu nyebutnya balong sih ya. Bahasanya sawah aja dah ya. Zaman dulu tuh ngelewatin sawah, turun terus kobak, terus kali Pesanggerahan, seberang udah pasir putih. Kata engkong saya kalau lewat kobak, lu ngelihat ada kayak api netes kata dia dari atas. Kata dia, lu kabur kata dia. Api netes. Nah itu makanya. Terus sama ada ngeliat mata merah dari jauh udah kabur. Jangan lu deketin. Maaf bang, api Kata netes itu engkong maksudnya kayak misalnya kayak minyak yang dibakar terus ada apinya netes gitu. Iya, begitu kayak plastik dibakar gitu bang. Kalau malam kan kelihatan. Oh Iya kayak gitu. Kayak begitu dia kayak plastik bakar. Tes. Nah kata engkong saya itu makhluk serem. Itu jadi kalau yang air mata api netes itu kata engkong saya itu macan. Yang nggak tahu itu macan penjaga kampung apa memang penghuni situ. Saya nggak tahu, engkong nggak jelasin detail. Itu macan katanya. Dan engkong bilang raksasa, gitu, gede. Oh. Kayak yang di rumah Om Bram tuh. Iya. Oh ini matanya nyala ya. Tapi dia. Iya. Nah kalau yang mata merah kata engkong bowo. Oh. Karena di Kobak itu ada pohon gede, nggak tahu tuh saya namanya pohon apa ya. Ada yang bilang pohon rengas, ada yang bilang pohon benda. Di kali juga tuh, kali Pesanggerahan tuh ada pohon gede juga. Di kali itu ada buaya putih. Bang. Kalinya gede-gede juga tuh bang? Atau kali? Kalinya kali biasa sih, nggak gede banget, cuman dia panjang. Namanya kali Pesanggerahan. Nah ini buaya putih tuh kayak gimana bang? Maksudnya itu tuh kayaknya sering gue denger gitu ya, ada buaya putih nih. Buaya buntung? Ya buaya buntung apa-apalah itu namanya. Itu juga apa namanya santer gitu bang? Hunter itu masalah itu mah. Saya waktu itu masih kecil, kalau orang dulu saya masih kecil itu kan nyuci baju suka ke kali. Iya. Itu masih bening airnya. Nah, Iya. itu pagi. Kalau yang sore atau siang biasanya suka ada yang mancing di kali. Itu yang ngalamin saudara saya juga. Cuman dia udah saudara apa ya, sepupu bapak saya lah itu kan ya. Sepantaran bapak saya dia mancing. Lagi mancing ada buaya lewat. Utuh? Putih. Dan itu buaya ke permukaan gitu bang. Makanya bisa ngeliat. Dia mancingnya pas tikungan kali kan, kali yang beli itu gitu. Emang dalam tuh lempengan yang tikungan itu. Kalau saya dulu mandi kali nggak berani di situ, dalam soalnya. Disebutnya kali cetek kalau di sini. Nama kali benernya Pesanggerahan. Jadi di kampung saya itu ada kali cetek sama kali guyangan namanya. Guyangan apa sih? Nah itu nama kampungnya kali guyangan. Oh, itu nama-nama daerah ya? Atau? Nah, nama tempat mandi. Oh. Nah itu kalinya Maaf namanya. nih. Ya. Kaum nocturnal kita. Kayak gini masih banyak belum tahu Iya. juga. Mungkin ini kan kita juga belajar cross culture juga ya kayak gini. Benar. Kenapa dinamain kali guyangan? Karena suka buat mandiin kebo. Oh. Guyangan kebo. Guyangan tuh mandi ya? Kubangan gitu ya? Ya, betul. kubangan. Ya. Jadi langsung dia kabur bang, pancingannya ditinggal. 3 hari sakit. Berapa hari itu sakit dia? Langsung sakit. Nah setelah dia sakit, dia sembuh, dia mancing lagi. Rezeki dia bang. Dapat ikan gede-gede, kata dia mau banyak. Dari 2 kali? Dari kali. Di spot yang sama bang? Iya. Geser dikit doang dia. Di kali yang sama. Serem bang kalau kampung saya itu.
Sampai sekarang masih ada bang. Bila kata udah rame. Oh gitu. Iya. Tapi udah nggak sebersih dulu kali ya tuh kali. Iya kalau sekarang lu kotor. Udah kotor kan? Cuman emang kalau menurut orang-orang tua dulu itu buaya putih emang penjaga batas kampung bang. Oh gitu. Buaya putih. Oh balik lagi kayak yang megang wilayahnya Iya. itu kali tuh kayaknya. Tapi cerita itu masih ada sampai sekarang nggak bang? Maksudnya dari rumor-rumor dari warga sekitar itu. Kalau untuk buaya putihnya sih saya udah nggak dengar. Tapi kalau untuk yang macannya masih ada. Macannya itu, yang air mata api itu masih ada macan. Masih suka ada yang lihat itu. Iya masih ada yang suka ngeliat. Dia bilang yang lihat orangnya masih hidup. Namanya, nggak boleh nyebut nama ya. Ya orang lingkungan saya lah ya. Orang lingkungan saya orangnya masih hidup. Dia bilang taringnya segini bang. Taring itu macan. Jadi apa itu macannya? Kayak gading gajah gitu gue sih bayangan gue. Iya. Dan itu dia memang keliling dari yang tadi Kobak itu ke Balong yang satu lagi. Area. Gitu ya. Gede banget tuh gitu mah. Kalau kata Itu digigit berapa jahitan ya? Masalah digigitnya itu mah. Ngerinya itu bang. kalau digigitnya kita nggak bisa muncul di sini lagi. Iya bener lah. Beda alam udah, pindah alam. Bukan alam PT Pera bukan. Iya. Nah dia Gimana? Alamit. Iya. Dangdut. Iya. Nah kata menurut orang lingkungan saya itu macan piaraan uyut saya. Orang dulu. Jadi Oh berarti abang orang asli situ banget ya? ya asli sini saya asli Rawadenok. Oh. Dari turun temurun emang di situ juga. Iya. Bapak saya asli Rawadenok, ibu saya asli Rawadenok, kakek dari bapak asli Rawadenok, kakek dari ibu asli Rawadenok. Nah kalau yang tadi engkong saya itu memang teguran itu dari ibu. Engkong. Nah engkong saya punya bapak. Nah bapaknya engkong saya ini yang punya piaraan macan yang tadi taringnya gede itu. Nah menurut Tapi untuk apa tuh? Iya bang. Nggak tahu. Nah kalau menurut teman saya yang orang lingkungan saya bilang, ceritakan saya suka ngopi itu di rumahnya ngobrol. Dia lagi nyari anak keturunan buat ngedampingin atau ngejagain Keturunan dari uyut saya. Oh. keturunan bener ya, bukan Iya. keturunan gaib ya maksudnya. Bukan turunan anak cucu cicit gitu. Oh. Ya, buat ngedampingin. Maksudnya yang mau miara gitu kali bang? Ya bukan miara sih. Apa ya namanya ya? Jaga si badan cucu cicit Oh, gitu. gitu. Iya, jadi biar misalnya dia kemana-mana, maaf gitu ya, misalnya di apa gitu. Mempan. Oh kayak buat jagaan. Iya, buat Kayak jagaan gitu modelnya lah. Cuman emang dia belum nemu yang cocok. Kan makhluk gituan kan lebih peka. Oh tuh dia milih gitu bang? Milih. Dia yang milih deh kayaknya. Iya, dia yang milih. Jadi nggak sembarangan maksudnya anak cucu keturunan Iya, gitu ya? enggak. Tapi memang yang jelas dari keturunan dia. Kan banyak nih sekarang turunannya kan. Nah, itu enggak semua turunannya bisa dapat macan. Oh kirain tuh kayak mesti megang, mohon maaf ya bang, kayak mustika atau Enggak. apa gitu, jimat. Dan itu mungkin yang dipakai uyut saya zaman dulu. Karena orang Rawadenok itu kalau motonya terkenal, ya yang terkenal nih mau di Pasar Minggu, di Pondok Labu, di Jakarta gitu, dia nggak bakal jual. Apanya tuh bang? Kalau dia diajakin ribut sama orang nih, dia nggak bakal jual. Oh iya. Dia mau ngalah. Oh. Tapi milih ngindar. Iya, Iya. Tapi kalau misalnya itu orang tetap mau jual, nggak bakal dibeli, diborong langsung sama orang. Oh. Nggak tahu ya. Iya langsung sekalian gitu. Iya. Saya lawan 10 orang, nggak kabur bang. 10 orang masih berani. Saya 50 orang sih juga berani nggak kabur. Iya, mau bangun diinjek, mau dibangun diinjek, gimana mau kabur? Tapi artinya gini bang, kalau misalnya Itu mah udah kepar bang, udah geletak itu. mau nanya lagi nih, kalau misalnya apa si piaraan yang tadi tuh, kan katanya dia milih ya, Iya betul. gitu. Tanpa si yang diwarisin ini dia kayak mungkin kayak berguru Mengiyakan atau gitu.
bukan mengingatkan sih, kayak dia berguru atau iya. ngasah kemampuannya dia dan itu nggak perlu, tapi emang ya udah otomatis aja dia Iya. emang. Oh gitu ya. Heeh. Jadi memang itu, mohon maaf ya, bukannya saya nyalain engkong atau uyut-uyut saya, itu yang nggak pernah dijelasin sama engkong saya atau uyut-uyut saya tentang si piaraan itu. Jadi dari engkong saya sampai bapak saya nih, hal-hal begitu nggak pernah ceritain ke saya gitu. Nggak pernah. Jadi nggak ngerti, maksudnya itu biar supaya dia dapat datang ke kita mesti gimana itu nggak dikasih tahu. Iya. Nih gue punya ini, nanti lu jangan begini ya, lu jaga gitu. Enggak. Makanya dia kayak kehilangan tuan, tuh macan. Sekarang pun juga nggak tahu tuh. Belum tahu saya. Belum tahu dia mau ke saya atau ke yang lain, saya juga belum tahu lah. Soalnya kan sekarang udah banyak turunannya, cicit-cicit udah banyak. Bisa loncat keturunan juga kali, kayak misalkan Iya anak. bisa lintas. Iya bisa lintas. Bisa ke generasi keberapa bisa. Soalnya kayak setahu aku nih bang, kayak biasanya kayak gitu tuh, nih punya, ini mau nggak nerusin gitu. Biasanya kan ada. Nah itu dari tanya gitu. dari engkong saya nggak ada. Iya. Jadi beneran si makhluk yang milih gitu ya? Iya, nggak ada. Segitu, Barang-barang engkong saya itu nggak ada yang dititipin ke anak, ke cucu, nggak ada. Barang-barang orang dulu lah ya, orang zaman dulu lah ya. Masalahnya kalau orang dulu kan kayak engkong saya nih, dari kampung Rawadenok ke Pondok Labu itu jalan kaki bang, pulang pergi. Gila coba. Orang zaman dulu. Iya. Ya nggak tahu tuh ilmu apa ya. Ya karena orang dulu tuh yang gue tahu jalannya cepat, punya ilmu jalan cepat dah. Gue nggak tahu tuh siapa yang ngomong ya. Jadi tuh kalau jalan tuh bisa jarak jauh gitulah. Itu. Nah tuh mungkin ya salah satunya itu kali ya, mungkin punya pegangan juga, jadi bisa jalannya jauh gitu. Jadi orang dulu kan juga nggak ada transportasi kayak sekarang ya. Iya, kalau dulu kan belum seramai kayak sekarang. Nggak ada ojol juga ya. Kan jauh banget. Nggak ada itu. online juga. Dari engkong saya itu dulu tempat milirnya yang saya inget tuh Pondok Labu, Pasar Minggu, sama Pasar Depok Lama. Jauh banget itu. Pindah-pindahan dah. Di sini aja kita naik mobil kadang ngerasa jauh banget. Tapi yang saya ambil dari Sama keder jalan. Iya. Nah, iya itu ya. Iya. Itu benar-benar. ada juga di sini dulu ada rawa. Ya kalau orang tua sini bilang sih tempat si Denok tuh rawa. Jadi kan ceritanya kampung Rawadenok itu karena ada cewek meninggal di rawa. Denok itu kan artinya cantik, botoh, cakep lah kalau bahasa kita. Ini sejarahnya kayak gitu bang. Iya itu sejarah kampung Rawadenok. Matinya di rawanya masih ada sampai sekarang. Jadi asal-usul namanya si Rawadenok. Rawadenok itu memang ada ceritanya kayak gitu. Menarik juga nih. Rawanya masih ada sampai sekarang. Tempat si Denok, menurut cerita-cerita orang tua dulu, tempat si Denok wafat, rawanya masih ada. Tapi itu dikasih tahu nggak bang? Maksudnya si wanita itu matinya kenapa gitu? Ada. Kalau cerita di kampung saya, dia lagi nyuci baju, dipatil ikan lele, meninggal. Ikan ini bang, ikan makhluk sono, bukan lele bener. Kalian kejadian. Iya, itu derawaknya. Tapi ada juga yang bilang dipatil ikan gabus sawah. Gitu ya. Dipatil ikannya Bisa lewat. Ya kan ikan sono. Iya sih. Ya, ikan gitu sih ya namanya ya. Oh terus emang ditemuin sama warga dulu ya? Ya, gitu. Rawanya masih ada. Nah rawa itu kena gusur komplek. Tapi lempengan tempat dia yang wafat itu nggak kena kegusur. Kenapa bang? Emang nggak spotnya nggak nyampe segitu? Bukan. Apa gimana? Memang itu area masuk area komplek tuh tempat dia wafat itu kan. Karena nggak bisa digusur itu. Itu kenapa bang? Ya mungkin karena si Denok yang nggak senang kali tempat tinggalnya digusur, sampai traktornya itu mendem. Operatornya sakit terus meninggal. Oh mau coba nguruk gitu ya bang ya? Ya, mau ditutup gitu. Iya, kan itu kan empang-empang gitu kan, rawa-rawa gitu. Mau digusur. ketimpa tanahnya gitu ya? Ya pokoknya dia lagi gusur, tau mendem aja gitu mablok. Dan nggak bisa kerja lagi tuh traktor udah mendem. Orangnya tadi
Meninggal Iya. akhirnya. Dari pihak itu. Developer Itu- lah ya. Itu kan encang saya yang cerita. Yang encang saya tadi ngingetin saya. Kalau nyium bau amis, bau busuk, kabur. Kalau nyium bau wangi, kata dia nggak apa-apa. Itu encang saya. Karena di belakang rumah orang tuanya encang saya itu. Rawa yang tempat dia meninggal itu. Sampai sekarang masih ada, Bang. Jadi itu komplek sekarang empang itu nggak masuk wilayah komplek. Jadi temboknya hindarin empang itu karena nggak bisa kegusur. Tapi itu berarti nggak masuk ke dalam komplek, maksudnya juga nggak ada di dalam tengah-tengah komplek juga? Enggak, dia di pinggiran. Kalau dia bisa digusur itu jadi masuk komplek. Karena nggak bisa kegusur, jadi mungkin ada bermusyawarah antara pengembang sama warga Sekitar. sekitar. Gitu. Gede nggak sih bang tempat rawanya tuh? Kalau rawa keseluruhannya gede, tapi kalau yang tempat si Denoknya doang kecil. Oh udah nggak segede dulu ya? Iya, kan udah sebagai dua komplek. Gitu. Nah, itu cerita-cerita Iya, begitu. kalau bahasa orang sini nyebutnya balong. Balong ya? Kalau sawah, rawa-rawa itu nyebutnya balong kalau di sini. Itu pelajaran baru juga nih guys, kayak ada segala sesuatu juga ada asal usulnya gitu Iya, sih. Rawa Denok. penamaan lah ya. Penamaan itu pasti ada sejarahnya. Iya. Ya, jadi memang maaf Bang, kalau saya kan orang kampung Rawadenok nih, kebetulan asli. Walaupun sedikit saya harus tahu sejarah kampung saya sendiri. Betul, Iya, betul. Jangan betul. lupakan sejarah. Jangan- Betul. Gitu. Makanya saya cari tahu sama cerita-cerita orang tua saya cari tahu. Ternyata ceritanya begitu. Cuma memang banyak beberapa versi soal kematiannya aja. Soal ikannya itu. Oh, gitu. Sama versinya sih Manis Jembatan Ancol kan banyak versinya gitu Iya, juga. iya. Iya. Itu sampai sekarang rawanya masih ada. Dan akhirnya ya itu nggak masuk area komplek. Tapi masih terkenal ini nggak bang? Maksudnya ada apa gitu? Masih. Kan masih ada beberapa orang situ yang suka ngeliat si Denok. Si sosok perempuan itu? Iya. Kadang Apa sama yang si mata itu? beda tempat. lagi? Oh, beda tempat? Beda tempat. Kalau yang si Denok itu deket sini. Oh, gitu. Dan itu maksudnya dia nongolnya itu bang, kalau orang-orang lihat bentuknya cakep gitu. Cakep. Menurut encang saya tuh karena di belakang rumah bapaknya, cakep. Dan dia wangi. Oh pasti ada Tandanya. tandanya wangi terus baru kelihatan gitu. Iya, cuman memang satu orang-orang tertentu, kedua dia waktu-waktu tertentu. Si Denok itu. Iya. Ya kan. Itu mungkin juga masih banyak yang ya mungkin warga sana Iya, juga masih mungkin. banyak yang belum tahu sejarahnya nih. Kalau misalnya Iya. pengen tahu sejarahnya, Ya, sedikit banyaknya udah diceritain Iya, sama sama- Bang Egy nih. asal usulnya seperti Asal itu. usulnya mungkin kayak begitu, cuman balik lagi kita balikin ke kaum nocturnal sendiri. Iya benar. Ini masalah Urban legend. urban legend. Skeptisnya kalian menerimanya dengan skeptis atau memang Mengiyakan. mengamini lah ya mungkin ya. Balik ke Iya. kaum Nocturnals. Ya mungkin segitu dulu aja. Ini udah panjang banget nih ceritanya Bang Egy, seru sih soalnya. Gitu. Ini kita mau sejarah banget nih. Iya. Kita Masih banyak lagi sebenarnya cerita-cerita dari teman-teman saya, teman saya yang pengusaha Oh gitu. bakso baru berapa hari buka atau panci baru bolong. Di Rawadenok juga usahanya, Oh gitu. kampung Rawadenok juga. Nah ini nih, mungkin bisa jadi cerita selanjutnya kali ya. Kalau mungkin sana boleh teman-teman. banget. Nah, kalau bisa tertarik juga nih buat kejadian-kejadian yang diceritain sama Bang Egy nih. Yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh lah. Kalau masih pengen dengar ceritanya Bang Egy nih kan pasti menarik lah mengenai sejarah dan lokasi sekitar Rawadenok gitu. Yes. Dia memang Rawadenok itu kata orang tua dulu itu serem bang. Serem. Jangankan yang orang asli, orang pendatang juga pernah ngeliat kejadian. Ini kita bisa ngulik lagi kali ya. Ya tapi mungkin di next time nih mungkin ya. Ya jadi mungkin segini dulu aja kali ya Bang Egy. Makasih Makasih banyak. banget Bang Ya, Egy. sama-sama. Udah Sama-sama. ngulangin waktunya. Ngulangin waktunya. Udah. Boleh kita main-main ke sana lah. Boleh nanti kalau mau ngeliat rawaknya juga. Wah, boleh. Boleh banget juga. Nah itu seru sih kayaknya. Iya, seru. Kita bisa ngulik sejarahnya juga kan. Iya. nanti Nggak, jadi ya mistis. Betul.
tetap ada, Ya cuman tetap kita lebih beririsan lah dengan sejarah yang dituturin sama Betul. Bang Egy ini kali gitu aja. ya. Ya paling segitu dulu aja teman-teman. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like YouTube channel kita dan juga Follow Instagram kita. bener. Ya. Dan kalau misalnya ada yang punya cerita menarik yang mau diceritain atau kalian pengen dijemput bola kayak gini juga, boleh juga di DM ke Instagram kita atau di Email. email. Boleh banget. Oke. Jadi segitu dulu aja teman-teman atau Komunal Kurnaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.